Ini kelaharnya. Jadi ini adalah release bearingnya. Ini kita ambilin yang made in Japan. Kalau biasanya itu kita dari dealer itu ngambil yang punya Avanza yang made in Thailand. Dapatnya itu ya, harganya 380-an yang made in Thailand itu yang punya Avanza. Terus kemudian yang punya Ayla, Agia atau Sigra atau Kalia itu 200 ribuan. Jadi kita nggak pakai yang punya Agia ataupun Kalia, kita pakai yang punya Avanza yang harga 200 ribuan. Nah kemarin itu kan yang punya Avanza itu bunyi toh, yang harga 300 ribuan. Ini kita ambilin yang made in Japan. Nah ini ya, ini made in Japan. Di sininya ada tulisan Japan ya. Ini NSK. Jadi yang ini, yang made in Japan ini dari dealer itu harganya 600 sekian. Ini dari dealernya, ini kode partnya ya. Tuh, NSK, bearing, clutch. Oke, ini kita ganti biar nggak menimbulkan bunyi. Kita ganti yang paling mahalnya. Ini punya Jepang. Biasanya punya Thailand. Kalau dari dealer itu. Nggak tahu kalau yang di toko tuh ya ada loh yang NSK made in Japan ini tulisannya, tapi harganya murah. Nggak tahu kenapa murah, nggak tahu partnya beda atau enggak. Yang jelas ya biasanya berbeda teman-teman. Itu monggo yang mau komen itu di toko murah ya, memang kalau di toko murah, apalagi di e-commerce atau online shop murah-murah lagi tuh. Kita ganti. Ini juga rencana kita ganti sesuai dengan permintaan beliau, bersihkan throttle body, bersihkan ISC, bersihkan busi, kemudian kulon kita ganti, minyak rem kita servis dan kita ganti. Pokoknya banyak yang minta diganti-ganti mobil ini. Walaupun kilometer rendah, kemudian juga kita rencana mau retrim setirnya karena mobil ini Ultimo itu setirnya pasti ngelondok-ngelondok begini. Yang ngeledek-ngeledek begini nih. Jelek ya. Yes. Ini Ultimo. Ultimo tuh dari mana sih? Bedanya. Nih, yo ada tulisannya rek, Ultimo. TRD Sportivo Ultimo. Soknya merah loh. Terus kita lihat. Pernya merah. Jadi selain sok merah, pernya juga merah. Kita lihat bagian depan yo. Tuh, merah semua TRD. Oke ya, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Hobi TV. Menjelang siang ini kita mau update pekerjaan. Jadi ini mobil Rush yang Ultimo yang Konde 2017-an gitu. Ini generasi terakhir sebelum keluar yang all new tentunya. Jadi mobil ini servis ke tempat kita itu booking 1 minggu sebelumnya. Itu minta ganti kopling karena kilometer udah 100 ribuan sekian. Dan mobil ini sekalian permajaan beberapa part-part yang dibutuhkan. Ini kita mau nge-review dikit ya teman-teman ya. Ini sudah kita bersihkan, kita cuci kondisinya. Dan kemarin yang di kita itu tune up, bersihkan throttle body, bersihkan ISC, ganti minyak rem, servis rem, ganti kopling,
dan packing kopling set ya. Kemudian oli transmisi, oli gardan, karena kalau oli mesin ini baru diganti beliaunya sendiri, jadi tidak kita ganti. Terus beberapa part-part yang lain yang tentunya perlu diganti, tolong diganti ya. Kayak coolant itu kita ganti, ini baut kupu-kupu ini pembuangan untuk bleeding itu juga kita ganti. Nah, upper tank ini kemungkinan masih kuat di angka 20.000 sampai 50.000 kilo, nanti harus ganti. Kalau ngelihat dari kondisi radiatornya itu nanti kemungkinan gantinya radiator AC, karena kalau lihat kisi-kisinya itu sudah kurang bagus nantinya. Terus kemarin juga kita sudah bongkar untuk fan, motor fan-nya, kita ganti bearingnya dalamnya. Nah, untuk yang ras ini dia pakai bearing yang depannya, kemudian yang belakangnya dia pakainya kuningan, jadi kita kasih grease ulang. Untuk brostelnya masih oke, nggak ada kendala. Ini kemarin penggantian kopling itu kita ganti tuh yang bagus-bagus semua nih. Sini Mas, kita lihat bagian spare partnya. Kemarin sempat inden, jadi mobil ini ya, termasuk seal askrek belakangnya juga kita ganti ini teman-teman. Nah, ini spare part bekasnya. Untuk penggantiannya itu mulai dari seal askrek belakang pas turun kopling ini, kemudian seal askrek depan, kemudian bautnya ini, sama ini beberapa seal aja di sini ya. Ini seal aja. Terus berikutnya lagi, nah ini yang spesial koplingnya ini. Kalau ini standar, ini made in Indonesia, plat koplingnya kita pesen ke Toyota, kemudian mataharinya juga sama, kita pesen ke Toyota. Lah ini bearingnya ini teman-teman, bearingnya ini biasanya kita pakai yang Thailand, seperti yang tak tunjukkan di video beberapa waktu yang lalu yang harga 300 sekian. Nah, karena itu ada beberapa kali dua kali kita bunyi. Kalau kemarin kan saya video kan sekali sudah saya ganti. Nah, kemarin kita ganti lagi ternyata bunyi lagi, dan akhirnya ini kita pesen yang harganya made in Japan. Ini yang pakai kardus begini, kalau biasanya pakai plastik ini harganya 600 sekian. Jadi hampir 2 kali lipat harganya dibandingkan yang made in Thailand, Jepang ini. Gitu. Jadi biar nggak trouble dan kendala di klahernya, kita ganti yang made in Japan. Jadi memang Toyota ini menyediakan spare part, walaupun kita ke dealer itu ternyata spare partnya ada yang harga murahan, sedengan, yang mahal. Jadi pilihannya begitu. Makanya kadang-kadang saya tanya, walaupun sama-sama asli itu ada yang lebih mahal lagi enggak, atau yang lebih asli lagi enggak, atau yang lebih oke lagi enggak? Sama-sama asli sebenarnya untuk spare partnya kita beli ke dealer, cuma dia ada grade-nya juga ternyata gitu kan. Kayak Avanza itu kita kalau pengen murah bisa dipakein punya Ekalia atau Agia, itu sama. Untuk rilis bearing kopling ini itu lebih murah, di bawah 300.000, sekitar 200 sekian gitu ya. Ini ngomongin ke dealer ya, bukan online, bukan ke toko. Kalau toko itu macam-macam merek, macam-macam harganya. Terus berikutnya lagi pakai punya Avanza itu 37 sekian atau 38 sekian gitu kan, hampir 400.000 yang aslinya punya Avanza yang biasanya kita pakai. Dan ini yang harganya 600-an, made in Japan, pakai kardus. Pesan 1 minggu ini untuk bearingnya. Kalau matahari sama plat koplingnya itu ada ready, beliaunya begitu. Oke, kemarin sudah kita bongkar untuk remnya, kita sudah setting dan sebagainya teman-teman ya. Ini kondisinya, mobilnya masih bagus banget, beli dari baru karena beliaunya ya. Informasi ini juga sama, kemarin diinformasikan beliau itu beberapa waktu yang lalu katanya sempat stop lampnya ini mati, dan ini karena LED. Ini perbaikannya, penggantiannya satu SI, jadi belinya satu utuh untuk stop lampnya. Jadi lampu mati, gantinya satu set gitu kan. Terus kanan kiri sudah diganti semua mobilnya yang original gitu juga. Terus nah ini karena ini TRD Sportivo Ultimo teman-teman ya, ini setirnya kan standarnya dia memang sudah cover semi, bukan kulit ya, tapi sintetis gitu, dan itu mudah terkelupas. Nah, kemarin tuh dikasih sarung teman-teman, ceritanya dikasih sarung dan tebel banget, jadi kurang enak katanya gitu kan. Akhirnya kita retrim ulang, kita buatkan ulang lagi. Ini seperti ini, agak deket dikit, ini seperti ini ya, kita buatkan. Ini jahitannya rapi, kondisinya bagus seperti ini ya. Wes mantap lah, warnanya hitam. Ini warnanya sebenarnya tergantung permintaan aja, mau dikasih merah, mau dikasih apa. Jahitannya juga benangnya mau merah, mau kuning, mau biru, itu monggo-monggo aja sesuai dengan kriteria dan jenenge keinginan gitu. Coba sekarang kita hidupkan dulu Mas, kita lihat bagian mesinnya, ada suara-suara yang aneh atau enggak.
Untuk kampas rem semuanya tuh dalam kondisi yang bagus. Bentar, kita ambilkan kunci dulu. Ini kita hidupkan dulu ya. Oke, jadi ini mobilnya sudah kita siapkan, sudah diredikan. PR terdekat atau catatan terdekat ya, kilometernya kan 100.000. PR terdekat tuh ya water pump sudah agak bunyi, mulai sedikit kecik gitu, agak klekrek gitu sudah mulai. Jadi bearing-bearing yang di depan ini sudah mulai. Untuk upper tank juga sudah mulai. Oke, kita sudah di unitnya, di dalamnya, sambil kita mau jalan-jalan ngetes koplingnya juga. Jadi kalau rasanya koplingnya itu kan ras itu memang enteng ya, kayak Veloz tuh hampir sama, dia pakai hidrolis sistemnya. Jadi diinjaknya tuh enteng. Jadi ini kalau buat macet-macet itu masih oke gitu karena enteng, apalagi koplingnya baru gini. Setirnya juga enak dipegangnya karena baru juga. Jadi ini agak lumayan teman-teman. Jadi ya mulai dari perbaikan mesin, kemudian ganti kopling, kemudian oli transmisi, oli gardan kita ganti, termasuk ini juga apa namanya setirnya seperti ini. Nah, enak. Kalau menurut saya, nih kalau menurut saya loh ya, ras yang tipe Konde ini dengan yang all new yang sudah 2019, 2020, 2021 itu antepnya antepan ini. Itu kalau yang baru itu enteng, larinya kenceng, tapi suspensinya yang menurut saya bener-bener nggak enak. Walaupun sama-sama nggak enak, kalau bandingnya sama ini menurut saya masih sedikit enakan ini 11 12 apa 11 4 13 gitulah ya. Nah, gitu. Ini kita tes, kopling enak, mesinnya juga masih enak. Ini juga requestan beliau untuk mobil ini minta tolong dibuatkan videonya biar buat kenang-kenangan beliaunya. Nah, ini enak nih. Nah, hanya nanti kalau kita lihat setirnya kok agak miring ya kita sporing gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi belinya dari baru, perawatannya juga oke, tapi tetap ya kilometer 100.000 itu sudah mulai banyak butuh peramajaan. Jadi ketika teman-teman belinya itu second, yang nggak tahu asli kilometernya berapa, lah ya hitung aja sendiri gitu kan. Kalau yang jual itu bilangnya ya aman-aman aja, dipakai bisa, nggak mogok, beliaunya belum pernah mogok. Nah, tapi yang namanya mobil bekas teman-teman ya, baiknya dilakukan pengecekan. Jangan sampai kejadiannya itu setelah dipakai mogok di jalan. Maka kalau hal yang seperti itu terjadi, itu boncos teman-teman ya, karena posisinya di jalan mobil mogok, kita masuk ke bengkel yang ya asal aja, kita masuk ke bengkel yang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, gimana berapa, terus pengerjaannya gimana, spare part apa yang dimasukkan kita juga ya, yang penting hidup. Nah, setelah hidup biasanya akan ada kendala lanjutan. Nah, itu yang tidak kita harapkan kan sebelum itu kejadian. Makanya teman-teman harus prepare sebelum itu terjadi. Baiknya dilakukan peremajaan ataupun pengecekan terlebih dahulu, estimasi biayanya, mana aja yang bisa digunakan, mana aja yang wajib diganti, itu kan nanti tinggal dikomunikasikan sama bengkelnya. Terima kasih ya. Saya Ridwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lihat depan nih.